ulama kita, mereka telah menjadi contoh dalam bagaimana mereka mencari ilmu. Orang mencari ilmu bukan hanya sekedar membutuhkan kepada kepintaran, kecerdasan. Namun orang ketika mencari ilmu juga perlu ketekunan dan kesungguhan. Berapa banyak orang-orang yang ketika mereka bisa menghafal segala apa yang mereka telah hafal, dasarnya bukan karena pintar, dasarnya bukan karena cerdas, tapi dasarnya karena diulang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang lahir di tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Beliau lahir di Gaza dan beliau masih keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun beliau lahir, disitulah Imam Abu Hanifah wafat. Kalau kita membaca tentang sejarah bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam mencari ilmu, beliau adalah bukan orang yang memiliki segala harta dan benda. Beliau bukan orang yang memiliki orang tua yang siap dengan segalanya. Beliau adalah yatim. Namun apa yang menjadi kondisi yatim dia tidak menghalangi untuk mencari ilmu. Di umur 7 tahun, sejarah mencatat bahwa beliau telah menghafal Al-Quran. Dan kita bisa membaca sejarah ulama yang lain. Mereka menjadi para ulama, seluruhnya diawali dengan Al-Quran. Mereka tidak bosan untuk mengulang dan berupaya untuk menghafalnya, sehingga mereka bisa menghafal dalam usia yang masih muda belia. Tentu untuk menghafal Al-Quran tidak dibatasi dengan waktu dan umur. Namun ketika di masa muda belia, lebih mudah untuk kita bisa menghafalnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang tadi telah menghafal Al-Quran di umur 7 tahun, beliau tidak mencukupkan dengan belajar dan menghafal Al-Quran tadi. Namun beliau berusaha untuk juga setelah menghafal memahami. Karena ilmu adalah pertama dihafal, yang kedua dipahami. Tidak sekedar dihafal, namun tidak dipahami. Tidak sekedar dipahami, namun tidak dihafal. Dua-duanya harus berjalan beriringan, bagaikan adalah dua sayap dari seekor burung. Burung tidak mungkin bisa terbang, jenis apapun dia, besar kecil pun dia, kecuali memiliki dua sayap. Orang ketika adalah ingin mendapatkan ilmu, perlu menghafal dan perlu memahaminya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berusia sekitar 10 sampai 13 tahun, beliau adalah meninggalkan tempat kelahirannya di Gaza sana menuju Mekah. Beliau belajar dari para ulama di Mekah. Namun ketika itu ulama yang masyhur adalah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Daril Hijrah, imam yang tinggal di kota Madinah. Maka beliau pun berupaya untuk bisa mendapatkan ilmu dari seorang Imam Malik, di mana Imam Malik namanya terkenal ke seluruh penjuru dunia. Padahal tidak ada fasilitas internet, tidak ada fasilitas adalah Google, tidak ada betapapun yang bisa menyebarkan seorang dalam keilmuannya. Namun nama Imam Malik menjuru dunia, ke penjuru dunia tersebar. Maka Imam Syafi'i berupaya untuk bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i ketika ingin berguru Imam Malik? Ketika beliau ingin berguru Imam Malik, tidak dengan tangan kosong. Dia sudah membekali dirinya dengan adalah Al-Quran yang dia hafal. Namun dia tahu bahwa Imam Malik
memiliki kitab yang menjadi karangannya, menjadi karyanya, Al-Muwatta, di mana kitab Al-Muwatta merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Malik, di mana sebelum adalah beliau menyelesaikan dan mengeluarkan kitab tersebut, beliau menyodorkan kitab tadi kepada para ulama di Madinah untuk minta pendapat dan restunya, sehingga akhirnya mereka pun sepakat untuk menganggap bahwa kitab tersebut sebagai kitab yang bagus, sehingga dikatakanlah dengan nama Al-Muwatta. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika adalah ingin belajar dengan Imam Malik dengan kitab Muwatta yang dimilikinya, beliau adalah menyiapkan diri dengan menghafal kitab Muwatta tadi. Tahukah kalian berapa jumlah hadis yang ada dalam kitab Muwatta? Dan tahukah kalian bagaimana Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta tersebut? Kitab Muwatta bukan sekedar matan hadis, tapi ada sanadnya dari Rasulullah SAW hingga ke Imam Malik. Yang kalau kita bicara sanad, maka sesungguhnya satu hadis minimal terdiri dari 3 orang rawi, dan itu yang dikenal dengan silsilah Adz-Dzahabiyah, seperti adalah silsilahnya Imam Malik, yaitu dari Imam Malik, kemudian di atasnya Imam Nafi', kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja ada setiap hadis memiliki 4-5 orang rawi untuk sampai kepada Imam Malik tadi, maka sesungguhnya betapa banyak orang yang harus dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta yang jumlah hadisnya adalah 9.500 hadis. Dalam berapa hari? Dalam berapa bulan? Dalam berapa tahun? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafal kitab Muwatta Imam Malik dalam 9 hari. Allah. Tidak lain, ini bukan karena sekedar kecerdasan, namun karena kesungguhan yang luar biasa. Betul Imam Syafi'i cerdas, sampai diterangkan dalam riwayat ketika beliau membaca satu kitab, beliau menutup kitab itu sebelah dan beliau membaca kitab sebelahnya. Kenapa sebelah ditutup? Karena beliau khawatir ini pun kalau dilihat bisa hafal sebelum ini selesai dia hafal. Beliau membaca kayak fotokopi. Ketika selesai membaca langsung hafal. Halaman sebelah dia tutup, sebelah dia buka, dia baca langsung hafal. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kesungguhan yang beliau dapatkan tadi sehingga beliau bisa menghafal kitab Muwatta Imam Malik dalam waktu 9 hari. 950 hadis. Dan bukan hanya hadisnya, tapi ada rawi-rawi nama orang yang kalau 950 kali 4 saja sudah 38.000 orang yang harus dia hafal.